Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Seluruh tubuh Huo Poyun sepenuhnya ditutupi oleh api emas, hanya meninggalkan garis samar sosoknya. Tapi tidak ada yang memperhatikan hal ini karena mereka terlalu sibuk menatap matahari keemasan yang tergantung di langit. Terlepas dari siapa orangnya, hal pertama yang terlintas dalam pikiran mereka saat pertama kali melihatnya adalah matahari yang bersinar di antara langit biru. Kemarahan 9 matahari surga. Keempat kata ini memberikan kejutan besar bagi semua tetua Ice Phoenix, namun sama sekali tidak dipahami oleh generasi muda. Namun, ketika para junior melihat wajah para tetua dan ketua aula tiba-tiba pucat, mereka segera menyadari betapa menakutkannya keempat kata itu. Ahahaha, wahahaha. Huo Poyun terus berteriak, suaranya semakin serak. Sesekali, seruan gagak emas akan terdengar di tengah-tengah jeritan dan tangisan yang intens, pancaran cahaya kuning keemasan menjadi warna emas yang semakin murni. Adapun matahari yang terik, dengan tenang tetap berada di tempatnya di langit dan sepertinya tidak mengalami perubahan sedikit pun. Meskipun demikian, aura mengerikan itu terus meningkat dengan cepat setiap kali bernapas seolah-olah tidak akan pernah berhenti. Mata Yunce juga tertuju pada matahari di langit, tidak bisa bergerak. Saat kekacauan melintas di benaknya, suara Mu Xuanyin tiba-tiba terdengar di samping telinganya. Ini adalah kekuatan tahap ke-10 dari rekor dunia terbakar gagak emas. Itu disebut kemarahan 9 matahari surga. Tahap ke-10. Pikiran Yunce bergetar lagi. Saat dikembangkan dengan sempurna, kemarahan 9 matahari surga memang memanggil 9 matahari untuk memadamkan dunia. Huo Poyun tampaknya hanya berada pada tingkat paling dasar, tahap 1 matahari. Namun, dalam puluhan ribu tahun yang membentuk sejarah alam Dewa Api, hanya 4 kultivator yang benar-benar berhasil mengembangkan kemarahan 9 matahari surga. Bahkan kultivator terkuat dalam sejarah Sekte Gagak Emas, Huo Ruli, belum berhasil mencapai tahap ke-10 dari rekor dunia terbakar gagak emas. Sedangkan keempat senior gagak emas yang berhasil mengembangkan tingkatan rekor dunia terbakar gagak emas, yang termuda sudah berusia lebih dari 6.000 tahun. Namun Huo Poyun, dia belum mencapai usia 30. Pikiran Yunce bergetar, kemarahan 9 matahari yang dilepaskan oleh Huo Poyun memiliki aura mengerikan yang berkali-kali lipat lebih besar dari abu mata air kuning, namun itu hanya pada tahap 1 matahari, yang paling dasar. Alam menakutkan macam apa yang bisa dicapai oleh kemarahan 9 matahari surga. Kekuatan seperti ini, bisakah kamu menolaknya? Jika tidak bisa, langsung saja pasrah dan saya yang menanggung akibatnya. Anda tidak boleh memaksakan diri. Suara Mu Xuanyin dingin dan tanpa emosi. Tanpa ragu, Yunce dengan lembut menganggukkan kepalanya. Namun, tatapannya masih tertuju pada matahari yang tergantung di langit, saat ekspresi hasrat mendalam muncul di dalam pupil matanya. Dari jiwa gagak emas, dia sendiri telah menerima 7 tahap pertama dari rekor dunia terbakar gagak emas. Sejak itu, karena betapa kuatnya api gagak emas, mereka menggantikan api Phoenix sebagai kemampuan utamanya. Namun, dia tidak pernah menduga bahwa level tertinggi dari rekor dunia terbakar gagak emas ternyata sangat kuat. Dia berpikir dalam hati, jika aku bisa mempelajari tingkat yang lebih tinggi dari catatan gagak emas tentang dunia yang terbakar, dengan kekuatan dewa jahatku, aku seharusnya bisa dengan cepat mengolahnya tanpa banyak kesulitan. Pada saat itu, kekuatanku sendiri akan mampu naik ke level lain. Hanya saja, karena itu adalah seni dewa inti dari Sekte Gagak Emas, mereka secara alami tidak akan mau menyerahkannya kepada orang lain. Tatapan Mu Xuanyin secara tidak sengaja menyapu mata Yunce dan kemudian melanjutkan mencari ke tempat lain. Tetesan keringat berjatuhan dari tubuh Huo Poyun seperti hujan lebat, hanya untuk langsung menguap.
Jeritan Huo Poyun berangsur-angsur menjadi tenang saat aura matahari yang tinggi di langit akhirnya mulai stabil dan berhenti meningkat pada saat ini. Di bawah tatapan semua orang yang hadir, langit yang sebelumnya putih pucat telah menjadi kumpulan warna kuning keemasan yang mempesona yang membentang sejauh yang mereka bisa lihat. Matahari yang terik seolah-olah telah menjadi pusat dunia karena mengeluarkan sinar cahaya yang sangat menyilaukan seperti matahari yang sebenarnya. Jika mereka tidak melihatnya secara pribadi dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan pernah percaya bahwa semua ini disebabkan oleh seorang praktisi muda yang hanya berada di alam kesengsaraan ilahi. Pada saat ini, Huo Poyun sudah tidak bisa lagi dianggap hanya sebagai bakat yang tak tertandingi, sudah jelas bahwa dia adalah monster yang telah melampaui bidang logika dan pengetahuan. Dia adalah monster yang telah menyebabkan semua anggota tingkat atas dari Sekte Divine Ice Phoenix ternganga karena terkejut. Dalam legenda kuno, sumber nyala api gagak emas adalah nyala api matahari. Dengan demikian, api yang diciptakan oleh kemarahan 9 matahari surga adalah api matahari yang sebenarnya. Kepala Huo Ruli perlahan menoleh saat pupil matanya terbakar karena kegembiraan yang terus-menerus. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dia impikan, sebuah dunia yang tidak akan pernah bisa dia capai. Inilah sebabnya, ketika Mu Hanyi tiba-tiba melompat keluar untuk memainkan spoiler, Huo Ruli tidak mau mengeluh. Lupakan Mu Hanyi dari alam kesengsaraan ilahi tingkat kelima, bahkan Yan Zuo yang juga datang hari ini, dengan kultivasi tingkat ke-8, tidak akan menjadi lawan Huo Poyun. Di mata Huo Ruli, ketika Mu Hanyi melompat keluar, dia hanya mengantarkan sayuran dan tidak akan menjadi penghalang sedikit pun bagi Huo Poyun. Mu Suanyin, murid yang baru saja kamu terima memang tidak normal dan membuatku sangat terkejut. Namun, dibandingkan dengan Huo Poyun, dia masih sangat kurang. Huo Ruli berdiri di samping Huo Poyun saat dia dengan sangat arogan dan bangga mencibir, Poyun 100 kali lebih kuat dari tuannya yang bodoh. Di masa depan, dia akan menjadi orang pertama dalam sejarah alam Dewa Api, yang mencapai alam Master Ilahi. Menjadi Master Ilahi. Di alam Dewa, keempat kata ini mengandung makna yang sangat sakral karena Master Ilahi adalah dewa di mata manusia. Namun ketika Huo Ruli mengucapkan kata-kata ini, tidak ada anggota Sekte Divine Ice Phoenix yang tertawa. 24 tahun, dunia ke-10 dari rekor dunia terbakar gagak emas. Menggunakan kata menjadi Master Ilahi untuk menggambarkan monster seperti itu sepertinya tidak berlebihan atau konyol sama sekali. Menyusul kemunculan Master Ilahi di alam lagu salju, statusnya di antara alam bintang tengah tiba-tiba meroket. Jika alam Dewa Api melahirkan seseorang yang bisa mencapai alam Master Ilahi, maka ia bahkan mungkin langsung naik ke alam bintang atas. Master Sekte, Mu Bingyun menatap Yunce sebentar, lalu akhirnya tidak tahan lagi saat dia berbicara kepada Mu Suanyin. Mu Bingyun dan Mu Suanyin sama-sama tahu bahwa tubuh Yunce mengandung kekuatan dewa jahat. Namun, karena mereka bukan Yunce, mereka secara alami tidak tahu tingkat kekuatan apa yang bisa dicapai oleh batas kekuatan dewa jahat. Menghadapi api Divine Golden Crow tingkat tinggi, Mu Bingyun mau tidak mau merasa takut pada Yunce. Mu Suanyin tidak menjawab. Huo Ruli, meskipun kamu sendiri tidak mencapai apapun, kamu memang telah punya murid yang baik. Mu Suanyin dengan dingin mencibir. Sosok Huo Poyun masih diselimuti api. Dia mengulurkan satu tangannya ke langit saat dia terengah-engah, ekspresi dan napasnya tampak dipenuhi rasa sakit. Bagaimanapun, meskipun ini hanya tingkat dasar, satu matahari, itu masih terlalu membebani budidaya alam kesengsaraan ilahi. Meskipun dia telah menggunakannya dengan paksa, dia juga telah menghabiskan seluruh kekuatannya dalam prosesnya. Heh, Huo Ruli mencibir, cepat dan suruh muridmu untuk menyerah. Anda harus tahu bahwa kemarahan 9 matahari surga ini bukanlah sesuatu yang tidak dapat dikendalikan dengan mudah.
Begitu ia mulai turun, murid barumu pasti akan mati. Menyerah. Wajah Mu Xuanyin menunjukkan rasa jijik. Bisakah hal seperti ini dianggap sebagai kemarahan 9 matahari surga? Mata Huo Ruli berkerut saat dia dengan sungguh-sungguh berkata, seperti yang diharapkan dari Realm King Song Salju, kamu sungguh keras kepala. Kamu sebenarnya bahkan tidak peduli dengan hidup dan mati murid langsungmu. Mataku benar-benar terbuka hari ini. Hidup dan mati. Kenapa kamu percaya bahwa murid raja ini tidak bisa bertahan melawan kemarahan 9 matahari surga? Mu Xuanyin bertanya dengan dingin. Bagus. Seluruh tubuh Huo Ruli tiba-tiba bergetar. Jika Mu Xuanyin telah menghinanya, dia bisa menanggungnya, tetapi dia sebenarnya berani menghina kemarahan 9 matahari surga. Lalu jika muridmu, Yun Ce ini, mati karena kemarahan 9 matahari surga, apa yang akan kamu lakukan? Mati. Mu Xuanyin mengangkat alisnya saat dia dengan acuh tak acuh berkata, bagus, maka raja ini akan memberitahumu apa yang akan terjadi. Jika Yun Ce terluka parah atau terbunuh oleh kemarahan 9 matahari surga ini, raja ini berjanji tidak akan melanjutkan masalah ini. Jika janji ini dilanggar, semoga surga menghantamku. Huo Ruli, apakah ini membuatmu bahagia? Kata-kata berat ini menyebabkan semua orang menjadi linglung. Huo Ruli sangat terkejut dengan kata-kata ini ketika dia menunjuk ke arah Mu Xuanyin dan berkata sambil mengertakkan gigi, Mu Xuanyin, ini adalah sesuatu yang kamu katakan sendiri. Sekte Master, ini, diam. Seorang tetua aula dewa baru saja mulai berbicara ketika Mu Xuanyin dengan dingin memelototinya dan menegurnya, dua murid sedang bersaing, dari mana kalian semua mendapatkan semua omong kosong ini? Jika ada di antara kalian yang berani campur tangan saat mereka saling bertukar pukulan, jangan salahkan raja ini karena bersikap kasar. Semua tetua Ice Phoenix dan ketua aula menjadi pucat karena mereka tidak lagi berani berbicara. Sementara itu, Yan Wanchang dan Yan Juhai hanya saling berpandangan. Jika Yun Ce mati, dia sama sekali tidak akan menimbulkan masalah. Tidak hanya itu, tapi dia juga melarang orang lain untuk campur tangan dan menyelamatkannya. Tapi itu adalah kemarahan 9 matahari surga. Bagaimana Yun Ce bisa menerimanya? Poyun, teriak Huo Ruli. Huo Poyun mengangkat kepalanya dengan susah payah, Tuan, tapi sekarang Realm King Song Salju telah mengatakan hal seperti itu, bagaimana kamu bisa menariknya kembali? Huo Ruli berteriak, serang. Huo Poyun telah mencapai batas kemampuannya saat dia mengatupkan giginya dengan keras dan mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Api di tubuhnya langsung meledak saat matahari yang terik di langit yang berapi-api mulai turun di tengah teriakan keterkejutan. Hahaha. Para murid Ice Phoenix masih mampu menahan panas sebelumnya, tetapi sekarang, saat matahari terbenam, seluruh dunia sepertinya tiba-tiba terlempar ke lautan api ketika para murid Ice Phoenix dengan budidaya terendah tiba-tiba mulai menjerit nyeri. 72 tetua dan 36 master aula semuanya tiba-tiba terbang ke langit pada saat ini, mengkondensasi penghalang es kristal yang sangat besar untuk menahan panas. Namun sebagai hasilnya, panas di dalam secara alami tidak bisa hilang. Yun Ce, yang berada di tengah, sekarang menghadapi kekuatan kasar dari kemarahan 9 matahari surga. Matahari yang terik meninggalkan garis-garis api di belakangnya saat jatuh. Bahkan di sisi lain penghalang es, semua murid Ice Phoenix masih bisa merasakan aura serangan yang tak tertandingi dan menakutkan. Yun Ce mengangkat kepalanya, seluruh tubuhnya bersinar warna kuning keemasan. Saat matahari perlahan turun, menjadi jelas bahwa matahari tidak terkunci pada energi Yun Ce. Sepertinya Huo Poyun telah memberi Yun Ce kesempatan untuk melarikan diri. Namun, Yun Ce tidak bergerak dan hanya berdiri di sana, tatapannya tertuju pada terik matahari yang jatuh ke arahnya. Sepertinya dia sedang menganalisanya. Ahahaha.
Jeritan dan teriakan kaget yang tak terhitung jumlahnya saling tumpang tindih saat semua orang dengan penuh perhatian menyaksikan matahari yang terik akhirnya turun dan menyelimuti Yun Ce di dalam. Boom! Suara ledakan yang tumpul disertai ledakan cahaya keemasan saat langit puluhan ribu meter di atasnya diterangi oleh pancaran api. Semua orang menyaksikan matahari di depan mereka meledak sepenuhnya. Ruang di mana Yun Ce berada telah sepenuhnya berubah warna menjadi emas. Yang ada hanyalah api emas yang membara dan membara di dunia. Lapisan es memisahkan semua orang dari api emas, mencegah mereka mengamuk kemana-mana. Meskipun demikian, semua tetua Ice Phoenix dan Master Aula yang menjaga penghalang es kristal merasa ngeri. Karena kekuatan yang mereka rasakan berbenturan dengan penghalang es, hampir mencapai tingkat alam roh ilahi. Seseorang di alam kesengsaraan ilahi tingkat kelima, melepaskan kekuatan yang sebanding dengan seorang kultivator alam roh ilahi. Mengingat betapa mengerikannya kemarahan 9 matahari surga yang paling mendasar, jika 9 matahari benar-benar turun, maka mungkin itu benar-benar dunia yang memusnahkan kemarahan surga. Hanya saja, Yun Ce. Tatapan Yan Wanchang berbinar-binar bahkan ia terpengaruh oleh pemandangan luar biasa terik matahari yang turun. Dia menghela nafas berat karena dia benar-benar tidak dapat mengetahui mengapa Mu Xuanyin mengabaikan nyawa muridnya dan tidak membiarkannya menyerah sambil juga mengambil inisiatif untuk membuat janji yang begitu besar. Desahannya baru saja berakhir ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Melalui lapisan api gagak emas, dia masih bisa merasakan aura Yun Ce dengan jelas. Terlebih lagi, aura ini tidak hanya hadir tetapi juga sangat jelas, sepertinya tidak melemah sama sekali. Penemuan mendadak ini menyebabkan ahli nomor 1 alam Dewa Api ini langsung menjadi kosong ketika pandangannya tertuju pada area di depannya. Dia benar-benar tidak dapat mempercayai apa yang dirasakan oleh persepsi spiritualnya. Jadi, sangat menakutkan, alam Dewa Api sebenarnya memiliki orang-orang yang sangat menakutkan, kata seorang murid Ice Phoenix sambil menggigil. Mu Hanyi, yang sangat mereka sembah di masa lalu, benar-benar tidak bisa dibandingkan. Yun Ce, ses. Menghadapi kekuatan yang begitu menakutkan, dia pasti segera mati, Master Sekte, dia. Jangan bicara omong kosong. Para murid Ice Phoenix semua tercengang dan ketakutan. Di antara seluruh generasi muda Sekte Divine Ice Phoenix, sama sekali tidak ada orang yang bisa melepaskan tingkat kekuatan ini. Adapun Yun Ce, mereka yakin dia telah mati. Mungkin pada saat pertama kali terjadi, dia langsung berubah menjadi abu. Namun, tak satu pun dari mereka menyadari ekspresi para tetua dan ketua aula tiba-tiba mengalami perubahan besar pada saat ini karena tatapan mereka semua masih tertuju pada tempat di mana Yun Ce sebelumnya berdiri, dengan ekspresi terkejut dan tatapan yang benar-benar terpaku, mereka sepertinya semuanya telah kehilangan jiwa mereka. Beberapa saat setelah ledakan matahari akhirnya mulai tenang kembali dan api perlahan mulai padam. Saat kumpulan api emas yang padat perlahan-lahan menipis, sosok yang diselimuti api perlahan-lahan muncul. Yun Ce masih berdiri di posisi semula. Namun, semua es di bawah kakinya sudah lama hilang. Terlebih lagi, sebuah lubang besar dengan kedalaman yang tidak diketahui telah tercipta di bawahnya. Ekspresi Yun Ce serius. Di sekeliling tubuhnya, penghalang es kristal berwarna biru menonjol di antara sisa api, memantulkan dan melepaskan cahaya keemasan dan biru. Beberapa api emas masih menyala tetapi semuanya berada di luar penghalang, tidak mampu menyentuh tubuh Yun Ce tidak peduli seberapa keras api itu terbakar. Seluruh tubuh Yun Ce benar-benar tanpa luka dan pakaian Ice Phoenix bersalju yang dikenakannya tidak memiliki sedikit pun bekas luka bakar. Saat sosok Yun Ce muncul, di luar suara api yang berderak dan menyala di dalam dunia, semuanya menjadi sunyi. Saat api gagak emas perlahan mereda,
menjadi jelas bahwa lapisan es di area yang dikelilingi oleh penghalang es kristal yang dipadatkan oleh para tetua Ice Phoenix telah turun hampir 3000 meter, terlebih lagi, es yang telah mencair bukanlah es biasa, tapi es yang sangat kuat, yang telah menahan energi dingin selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Namun, sepertinya tidak ada satu orang pun yang menyadari hilangnya es yang dalam, karena tatapan mereka semua tertuju pada sosok Yunce. Tidak ada yang tahu berapa lama telah berlalu tetapi api gagak emas akhirnya lenyap sama sekali. Yunce menurunkan tangannya yang terangkat saat penghalang es kristal yang mengelilinginya juga menghilang. Dengan gerakan tangan kanannya, cahaya biru berkedip saat bagian es tiba-tiba mengembun di bawahnya, di atas lubang yang baru dibuat. Kedua kakinya diam-diam mendarat di atas es. Tubuh Huo Poyun membungkuk ke depan, seluruh tubuhnya merah seluruhnya dari atas ke bawah. Sekilas, sepertinya dia baru saja terpanggang dan butiran keringat mengucur dari seluruh tubuhnya. Postur tubuhnya sangat bengkok karena dia tampak hampir tidak bisa berdiri. Seluruh tubuhnya lemah dan kelelahan. Matanya terbuka selebar mungkin saat pupil matanya menonjol keluar dan lekat-lekat menatap Yunce yang sama sekali tidak terluka, mengungkapkan kebingungan yang tidak bisa dijelaskan. Sosok Huo Poyun gemetar saat dia terjatuh ke tanah. Namun, matanya yang sangat bergetar tetap tertuju pada Yunce. Bagaimanapun, dia benar-benar tidak percaya dengan pemandangan yang dia lihat di depannya. Adapun Huo Ruli, yang berdiri di sampingnya, dia tidak berusaha membantunya berdiri karena dia benar-benar ketakutan di tempatnya berdiri, seolah-olah dia terkena kutukan yang membatasi. Pupil mata Huo Ruli bergetar lebih hebat daripada pupil Huo Poyun, sepertinya bisa meledak kapan saja. Ini, untuk berpikir, aku. Mulut Tian Wanchang membuka dan menutup berkali-kali tetapi kata-kata tidak keluar. Karena sangat terkejut, bahkan dia tidak tahu apa yang ingin dia katakan. Bukan hanya mereka, semua anggota sekte Divine Ice Phoenix juga sama. Tak satu pun dari mereka bisa mengeluarkan satu suara pun. Sepertinya mereka semua telah kehilangan jiwa. Meskipun Yunce jelas berdiri di depan mereka, sama sekali tidak terluka, tidak ada satu pun dari mereka yang berani mempercayai apa yang dilihat mata mereka sendiri. Mu Huanzi menatap Yunce, lalu menatap Mu Suanyin, bibirnya bergerak beberapa kali tetapi dia tidak dapat berbicara. Hasil ini adalah sesuatu yang tidak dapat diprediksi oleh siapapun dan tidak ada yang berani percaya. Bahkan Mu Suanyin secara khusus mengirim transmisi suara kepada Yunce sebelumnya untuk menegaskan kemampuannya. Hanya Yunce sendiri yang tahu bahwa ini adalah akibat yang tidak bisa dihindari. Tidak mungkin kemarahan 9 matahari surga Huo Poyun menyakitinya. Faktanya, itu tidak akan merugikannya bahkan jika itu adalah Huo Ruli. Yunce berbicara, kata-katanya tidak cepat atau lambat, 3 gerakan telah berlalu. Sekarang, giliranku untuk menyerang. Sebelumnya, Yunce telah menyadari bahwa meskipun api gagak emas murni tidak dapat melukainya, dia juga tidak dapat melukai Huo Poyun dari alam kesengsaraan ilahi dengan kekuatannya saat ini. Namun, setelah Huo Poyun melepaskan kemarahan 9 matahari surga, dia telah menghabiskan seluruh energinya yang dalam. Kemungkinan besar Huo Poyun bahkan tidak memiliki cukup energi yang tersisa untuk mempertahankan lapisan pertahanan di sekitar tubuhnya. Jika Yunce menyerang Huo Poyun dalam kondisinya saat ini, itu memang tidak akan terlalu sulit. Kata-kata Yunce menyebabkan murid-murid Huo Poyun yang berkontraksi memulihkan sebagian fokus mereka. Dia saat ini tidak bisa bergerak saat dia berlutut di tanah, sepertinya dia sudah tidak bisa berdiri. Dia perlahan menundukkan kepalanya sambil menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan susah payah, "Tidak perlu, aku menerima kekalahanku." Huo Ruli tidak mengatakan apapun saat dia mengangkat kepalanya dan perlahan menutup matanya sebelum mengambil napas dalam-dalam.
Hanya beberapa saat kemudian dia akhirnya menghembuskan napas dengan susah payah. Yun Ce adalah pemenangnya. Mu Huanzi akhirnya menyatakan. Pernyataan Mu Huanzi mengandung energi dalam yang masih di luar kendali, menyebabkan seluruh halaman murid Ice Phoenix yang kebingungan terbangun ketika gendang telinga mereka bergetar. Saat mereka melihat Yun Ce yang berdiri dengan bangga dan Huo Poyun yang berlutut dengan malang, mereka semua sepertinya telah terbangun dari kebingungan mereka saat mereka semua secara bersamaan meledak dalam kegembiraan dan sorak-sorai yang nyaring. Ia memenangkan. Kakak senior Yun Ce menang, Master Sekte menang. Jadi kakak senior Yun Ce sebenarnya sekuat ini, tidak heran Master Sekte memilih dia untuk menjadi murid langsungnya. Omong kosong. Bagaimanapun, itu adalah Master Sekte. Bagaimana penglihatannya bisa salah? Kakak senior Yun Ce memang jauh lebih kuat dari kakak senior Hanyi, dan setidaknya 10 kali lebih kuat dalam hal itu. Apakah kakak senior Yun Ce benar-benar berada di alam asal ilahi? Fiu, terlalu menakutkan. Alam asal ilahi benar-benar mengalahkan alam kesengsaraan ilahi. Dia sebenarnya tidak mengalahkan Huo Poyun. Jika mereka benar-benar bertarung, kakak senior Yun Ce pasti bukan lawannya. Yang dimenangkan oleh kakak senior Yun Ce adalah pemahaman tentang hukum unsur. Rumor bahwa kakak senior turun 10.000 kaki ke danau surgawi Netherfrost memang benar adanya. Jika dia sudah begitu menakutkan di alam asal ilahi, masa depannya tidak akan terpikirkan. Mungkin suatu hari dia akan menjadi sekuat Master Sekte. Kalau begitu, bukankah itu berarti suatu hari nanti dia akan menjadi Raja Alam Agung berikutnya dari alam Song Salju? Itu sangat mungkin. Suara sorak-sorai memenuhi seluruh halaman untuk waktu yang lama. Ketika majelis besar sekte dimulai, dan ketika Yun Ce diterima sebagai murid, semua orang merasakan segala macam rasa iri dan cemburu. Mereka semua kebingungan. Tidak ada satu orang pun yang merasa hormat pada Yun Ce. Tapi sekarang, mereka semua menatapnya dengan mata membara. Ini bukan hanya kemenangan Yun Ce, karena pertikaian dan pertaruhan Mu Suanyin dan Huo Ruli, ini sudah lama menjadi pertempuran yang mempengaruhi hubungan kedua dunia juga. Bakat Huo Poyun sangat tinggi. Ketika Mu Hanyi kalah secara tragis dari Huo Poyun, semua murid Ice Phoenix merasa putus asa di tengah teror mereka, tapi dalam sekejap mata, Huo Poyun akhirnya jatuh di tangan Yun Ce. Terlebih lagi, Huo Poyun telah menyerah sambil berbaring di tanah, tidak bisa bergerak. Di tengah teriakan yang memekakkan telinga, Yun Ce mulai berjalan perlahan menuju Huo Poyun. Tanpa ragu, dia adalah talenta surgawi sejati. Dengan tingkat bakatnya, dia adalah talenta terhebat sepanjang sejarah alam Dewa Api, belum lagi generasi alam Dewa Api saat ini, 3 Master Sekte Agung secara pribadi telah mengakui fakta ini. Dia bangga tapi tidak sombong. Meski begitu, dia lebih bangga dari siapapun. Sebagai orang seperti itu, dia telah menggunakan kemampuannya yang paling kuat, dan tetap saja kalah, dari seseorang yang budidayanya jauh di bawah miliknya. Pukulan berat semacam ini, kemungkinan besar itu akan menjadi bayangan yang melayang di atas Huo Poyun, yang akan menjadi mimpi buruk dan menghalangi jalur kultivasinya, mencegah terobosan lebih lanjut di masa depan, terlebih lagi, itu bisa menjadi penghalang besar. Yun Ce tidak ingin pancaran bakat surgawi sejati berkurang karena dia. Saudara Poyun. Yun Ce berhenti di samping Huo Poyun dan kemudian mengulurkan tangannya. Dalam hal hukum unsur, aku mungkin menang tapi aku jauh dari tandinganmu dalam hal kekuatan besar. Kompetisi ini tidak adil bagi Anda dan saya malu atas kemenangan saya. Aku seumuran denganmu tapi kekuatanmu jauh lebih besar dariku, mau tak mau aku merasa iri dan kagum padamu. Di masa depan, kamu akan menjadi targetku, jadi kamu harus terus berusaha. Jangan biarkan saya melampaui Anda dalam jalur kultivasi mendalam. Pada gilirannya, saya akan memastikan Anda tidak melampaui saya dalam hal hukum unsur.
Huo Poyun mengangkat kepalanya dan menatap Yun Ce sejenak, tatapannya perlahan menjadi tenang. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya dan meraih tangan Yun Ce sambil perlahan berdiri. Saya, Huo Poyun, belum pernah menerima kekalahan. Suasana depresi dan putus asa menghilang seperti kabut pagi saat senyuman muncul di wajah Huo Poyun dan dia terkekeh dengan percaya diri. Di tengah gelak tawa, tanda-tanda rasa syukur bisa dirasakan. Meskipun saya kalah hari ini, akan ada suatu hari di mana saya akan memenangkannya kembali. Saudara Yun Ce, kamu harus berhati-hati. Dari kata-kata Yun Ce, Huo Poyun bisa merasakan ketulusan dan kemurnian Yun Ce. Itu bukan sekadar kata-kata belas kasih dari pihak yang menang kepada yang kalah. Kamu juga, Yun Ce tersenyum tipis. Tangan mereka berdua mengepal bersamaan sambil saling mengagumi satu sama lain. Saat Yan Wanchang dan Yan Juhai mengamati momen ini, Yan Juhai menghela nafas dalam-dalam. Generasi alam Song Salju ini telah melahirkan sosok yang luar biasa. Kekuatan pemahaman seseorang terhadap hukum unsur menentukan seberapa jauh jangkauannya. Pemuda ini bernama Yun Ce, aku khawatir di masa depan, dia bahkan bisa melampaui Mu Suanyin. Ini memang menakutkan tetapi juga merupakan sesuatu yang saya nantikan. Ini adalah pertama kalinya Yan Wanchang memberikan penilaian setinggi itu kepada seseorang, namun Yan Juhai tidak terkejut sedikit pun. Faktanya, beberapa saat kemudian, Yan Juhai perlahan mulai mengangguk setuju, setelah beberapa keraguan. Tidak sombong, tidak sombong. Sikap yang luar biasa. Tindakan Yun Ce menyebabkan mata Mu Huanzi bersinar saat dia dengan keras memuji Yun Ce. Semua tetua dan ketua istana mengangguk setuju saat ekspresi mereka menunjukkan persetujuan mereka. Yun Ce memang telah membawa banyak perhatian ke sekte Divine Ice Phoenix mereka di depan tiga master sekte besar dari alam Dewa Api. Di masa lalu, para murid, serta para tetua dan penguasa istana, semuanya merasa kebingungan terhadap Mu Suanyin atas keputusannya untuk mengambil Yun Ce atas Mu Hanyi, namun sekarang, mereka semua memuji Mu Suanyin atas pilihan bijaknya dan merasa malu dari diri mereka sendiri karena meragukannya. Yuner, kembalilah, kata Mu Suanyin dengan dingin. Yun Ce menuruti kata-kata Mu Suanyin dan kembali ke sisinya. Tatapan dingin Mu Suanyin berbalik dan tertuju pada sosok Huo Ruli. Huo Ruli, sekarang pemenang dan pecundang telah diputuskan, kamu belum melupakan kata-katamu sendiri kan? Huo Ruli dengan keras mengangkat kepalanya sambil mengatupkan giginya dengan lemah dan dengan kasar berkata, kerugian tetaplah kerugian. Mu Suanyin, jangan khawatir. Kata-kata yang saya, Huo Ruli, ucapkan adalah kata-kata yang tidak akan pernah ditarik kembali bahkan jika langit runtuh dan bumi robek. Jika itu adalah hidupku yang kamu inginkan, aku bahkan akan mati dengan rapi di sini dan sekarang di depanmu, aku bahkan akan bersumpah bahwa sekte Gagak Emas tidak akan pernah membalas dendam. Apa kamu senang, Guru? Huo Poyun menangis kaget. Hidup Anda, Mu Suanyin mencibir. Saat Bingyun menderita siksaan racun api selama bertahun-tahun, raja ini memang bermimpi untuk mengambil nyawamu. Namun kini setelah Bingyun pulih, raja ini tidak lagi memiliki niat egois untuk memusnahkan dua alam karena kebencian raja ini sendiri. Bagi raja ini, hidupmu sudah tidak ada nilainya lagi. Bahkan jika kamu memberikan hidupmu kepadaku, raja ini tidak mau repot-repot mengambilnya. Huo Ruli menjadi sedikit linglung saat dia dengan sungguh-sungguh berkata, lalu apa yang kamu inginkan dariku? Raja ini hanya menginginkan satu hal. Saat Mu Suanyin berbicara, badai salju sekali lagi mulai turun di halaman. Dalam sekejap mata, aura terbakar yang ditimbulkan oleh kemarahan 9 matahari surga telah habis dimakan, mengembalikan dunia ke kondisi normal beku. Raja ini menginginkan catatan dunia terbakar dari sekte Gagak Emas yang lengkap. Pupil Yun Ce bergetar. Apa? Huo Ruli gemetar. Dia tidak pernah menyangka Mu Suanyin akan mengajukan permintaan seperti itu.
Ini, Realm King Song Salju, tolong biarkan Yan ini berbicara. Yan Wanchang dengan sungguh-sungguh berbicara, catatan gagak emas tentang dunia yang terbakar adalah seni mendalam inti dari sekte gagak emas dan tidak dapat ditransfer. Terlebih lagi, seseorang hanya dapat mengolahnya jika seseorang memiliki garis keturunan atau jiwa gagak emas. Sangat mustahil bagi siapapun yang bukan bagian dari sekte gagak emas untuk mengolahnya. Terlebih lagi, energi dalam es sekte Anda adalah kebalikannya. Yan ini ingin tahu mengapa Realm King ingin melihat rekor dunia terbakar gagak emas. Raja ini tidak memiliki kewajiban untuk memberitahumu tujuanku. Mu Suanyin dengan kasar berkata, Huo Ruli, apakah kamu akan memberikannya kepadaku atau tidak? Bukan hanya Yan Wanchang dan rekan-rekannya, seluruh sekte Divine Ice Phoenix juga benar-benar bingung dan penasaran. Tak seorang pun dapat memahami mengapa ketua sekte mereka, dalam kondisi, tidak menarik kembali kata-katanya, dan menerima permintaan apapun, meminta Huo Ruli untuk memberikan catatan gagak emas tentang dunia yang terbakar. Sebagai seni dewa primordial, wajar jika seorang kultivator mendalam ingin melihatnya sekilas, namun, pada akhirnya, ia hanya melihatnya saja. Tanpa garis keturunan atau jiwa gagak emas, mustahil untuk mengolahnya. Terlebih lagi, sekte Divine Ice Phoenix mengolah seni mendalam atribut es, menjadikannya semakin mustahil. Yan Juhai mengerutkan alisnya dan pada saat yang sama, mengirimkan transmisi suara kepada Yan Wanchang dan Huo Ruli, untuk seseorang seperti Mu Suanyin, yang telah mencapai alam master ilahi, sangat sulit untuk maju bahkan satu langkah kecil pun. Jika dia menginginkan rekor dunia terbakar gagak emas, dia harus mencoba dan memahami sesuatu dari dalamnya. Meskipun dia tidak bisa mengolahnya, bagaimanapun juga, itu masih merupakan seni dewa primordial dan mengandung hukum dewa sejati dan kebenaran dewa sejati. Yan Wanchang diam-diam berpikir sejenak lalu sedikit mengangguk. Ini memang satu-satunya penjelasan yang bisa dia berikan. Garis-garis di dahi Huo Ruli sedikit bergetar. Setelah bernapas dengan kasar, dia berkata dengan suara yang dalam, saya, Huo Ruli, adalah orang yang menepati janji saya. Saat kata-kata ini diucapkan, sekelompok api tiba-tiba muncul di tengah tangannya. Dengan membalikkan telapak tangannya, mereka dikirim terbang ke Mu Suanyin. Mu Suanyin menangkap klaster itu dan segera memadamkan apinya, tiba-tiba memperlihatkan kitab suci giok yang berkedip-kedip dengan cahaya emas merah. Dia tidak membukanya dan mencari ke dalam tetapi hanya menyimpannya sambil dengan acuh tak acuh berkata, Master Sekte Huo memang dapat dipercaya. Raja ini sekarang akan memandangmu dari sudut pandang yang lebih tinggi. Huff. Huo Ruli mendengus keras. Sepertinya setiap pori di tubuhnya akan meledak dengan api.